Dalam rangka memperkuat pemahaman etika berpolitik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakultas Hukum UMSU bersama DKPPRI menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Etika dan Spiritualitas dalam Pendidikan. Acara ini menghadirkan Ketua KPU Sumut Agus Arifin, Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu RI Harimurti Wicaksono, Guru Besar UMSU Profesor Imelda Sulasmi MPD, serta dosen senior FAU UMSU Dr. Teguh Erwin Syahbana SHMHUM sebagai narasumber. Di awal kegiatan UMSU dan DKPPRI meresmikan kerjasama melalui penandatanganan MOU yang ditandatangani oleh Rektor UMSU, Profesor Dr. Agusani Mape dan Ketua DKPPRI Hedi Lugito. Setelah itu penandatanganan MOA antara FAU UMSU dan DKPPRI turut dilakukan oleh Dekan FAU UMSU Dr. Faisal SHMHUM bersama Sekretaris DKPPRI Syahar Madani sebagai langkah konkret memperkuat kolaborasi kedua institusi. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Bapak Hedi Lugito, bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Agusani MAP. Boleh kita berikan tepuk tangan dengan paling meriah. Dalam sambutannya, Rektor UMSU Profesor Agusani menegaskan bahwa FAU UMSU telah menjadi contoh bagi fakultas lain karena konsisten menghadirkan berbagai kegiatan akademik berskala nasional. Ia menyebut forum seperti ini penting sebagai wadah edukasi bagi mahasiswa dan masyarakat, sekaligus bukti nyata implementasi Tridharma perguruan tinggi. Profesor Agusani juga memaparkan capaian internasionalisasi UMSU serta perkembangan persiapan kampus sebagai tuan rumah Muktamar Muhammadiyah ke-49 tahun 2027. Pak Ketua, izin kami menyampaikan kegiatan ini merupakan sesuatu kegiatan yang menambah spirit bagi Fakultas Hukum terutama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oleh karena itu, kegiatan seminar hari ini merupakan suatu hal yang sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan nanti ini menjadi spirit dan pesan bagi kita semua, baik KPU, Bawaslu yang berada di kabupaten kota. Sebenarnya ini doa Pak Ketua, saudara-saudara Ketua KPU, Bawaslu, dan Komisioner. Harapannya di periode ke depan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu terpilih lagi, karena ini kan modal sebenarnya. Ya, jadi berterima kasih kepada Ketua DKPP. Tapi ada Pak Ketua, salam dari rekan-rekan KPU, Bawaslu, Kabupaten Kota. Yang ini harus saya sampaikan kepada Pak Ketua, mungkin bisa dikomunikasikan nanti kepada KPU RI dan Bawaslu RI. Teman-teman ini dikatakan, kami kepingin sekali meningkatkan sumber daya manusia kami. Kami kepingin kuliah lagi, yang belum tamatan sarjana kami mau sarjana, yang sudah sarjana mau magister dan program doktor. Tapi terkendala di izin Pak Ketua. Izin kami sampaikan Pak Ketua atas izin Pak Rektor, kebetulan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu membuka program rekognisi pembelajaran lampau, baik S1 maupun S2. Jadi bagi teman-teman yang S1 cukup 2 tahun, kemudian S2 cukup 1 tahun. Dan Pak Rektor memberikan kebijakan Pak Ketua dalam rangka peningkatan sumber daya manusia bagi rekan-rekan sekalian, biaya kuliahnya tidak terlalu tinggi. Dan perkuliahannya dilakukan secara online. Tidak ada artinya akademik berjalan dengan baik, akreditasi unggul kita capai, lulusan terbaik kita dapatkan, tapi kita tidak memasukkan jaringan baik dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga terbaik di masyarakat. Namun itu Pak Ketua, acara seperti ini adalah bagian yang saya sampaikan merupakan upaya kami, karena bagaimana Tridharma perguruan tinggi yang kita gaungkan tidak akan bisa berjalan kalau kita tanpa mengaplikasikan dalam konteks nyata. Tapi kami di UMSU senantiasa memberikan di setiap ruang gerak, baik di fakultas maupun di lembaga-lembaga, khususnya di bidang-bidang yang ada di Universitas Muhammadiyah. Sebagai warga perserikatan, kami tentu melaporkan bahwasanya UMSU adalah salah satu milik Persatuan Bangsa Muhammadiyah. Sejalan dengan pesta demokrasinya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah lebih duluan demokrasinya mungkin tahun 2007, kalau kita 2009 itu kan Muhammadiyah lebih duluan. Maka kita tahu bahwasanya biasanya pesta demokrasi Muhammadiyah itu diadakan di masing-masing provinsi atau wilayah. Kebetulan tahun 2007 Sumatera Utara ditunjuk sebagai tuan rumah pertama dan UMSU sebagai penyelenggara. Biasanya kalau penyelenggara pertama itu harus ada sebuah monumental. Maka sejalan dengan penunjukan ini, kami mengembangkan kampus. Dan tadi kami memiliki 3 kampus, kami akan mengembangkan kampus yang 4. Kita publik saat ini adalah publik bagaimana kita merasa memiliki tanggung jawab moral, membesarkan, menjaga marwah lembaga yang telah kita bekerja. Dan publik besar saat ini adalah
publik etika berbangsa, etika bernegara kita sudah mendekati pada titik yang mengkhawatirkan bisa. Karena itu kemarin ketika Profesor Dimas mendapat Dimas menyampaikan saya, kedua, mari kita berjuang bersama untuk membuat namanya mahkamah etika. Bukan cuma di KPP yang mengawasi etika negara pemilu, tapi kita membuat mahkamah etika nasional. Karena hidup berbangsa dan bernegara itu tidak cukup patuh dengan undang-undang. Yang terjadi selama ini adalah melabrak etika. Ketua DKP RI Hedi Lugito dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas kesempatan hadir di UMSU dan menjalin kolaborasi strategis dengan kampus tersebut. Ia berharap kerjasama ini terus berkembang melalui berbagai kegiatan seperti riset dan program pendidikan lainnya. Hedi juga menyoroti persoalan etika sebagai tantangan terbesar bangsa saat ini, di mana degradasi etika bernegara dinilai kian mengkhawatirkan sehingga menurutnya kehadiran Mahkamah Etika menjadi kebutuhan mendesak. Dekan Faum UMSU, Dr. Faisal dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan penghargaan yang tinggi atas dukungan pimpinan universitas dan semua pihak yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai seminar ini memiliki arti penting bagi UMSU karena diharapkan mampu memberi dorongan positif bagi para komisioner KPU dan Bawaslu se-Sumatera Utara serta mahasiswa. Ketua DKPP ini kan kita tahu bahwasanya beliau ini adalah merupakan punya darah Muhammadiyah, karena dari keturunan yang tidak jauh dari para petinggi Muhammadiyah dahulu di Solo dan juga di Yogyakarta. Maka tentu beliau sebagai warga Perserikatan merasa karena berasal di kampus Muhammadiyah, tentu lahir adrenalin dia untuk bercerita tentang Muhammadiyah. Dan tentu kita bangga bahwasanya kader-kader Muhammadiyah dipercaya dalam rangka memberikan amanah di DKPP. Ini bukti bahwasanya sumbangsih pemikiran dan juga sumbangsih tenaga sumber daya manusia yang tidak pernah berhenti untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Saya tentu setelah adanya MOU sebagai payung, tentu akan ada PKS atau KSO-nya. KSO ini tentu bisa dilaksanakan oleh fakultas, bisa saja fakultas hukum, bisa juga fakultas Fisipol, dan juga fakultas ekonomi. Karena semua disiplin ilmunya akan berkaitan terkait dengan bagaimana nanti pemilu dan juga pilkada yang dilaksanakan di Indonesia. Maka untuk itu kita memaknai bahwasanya ini selain mungkin sekarang ini waktu jedahnya proses pemilihan umum, tapi jangan dianggap ini hal yang tidak bermanfaat. Maka inilah waktunya sosialisasi, memberikan penjelasan bagaimana kita supaya pemilu itu betul-betul bermutu dan bermakna untuk demokrasi bangsa kita ini. Maka kita meyakini bahwasanya dengan kedatangan DKPP ke sini, terutama kita ingin memberikan pelajaran demokrasi terhadap Gen Z kita, karena Gen Z ini akan menjadi penerus ke depan. Kalau mereka tidak a priori dengan proses-proses demokrasi, tentu akan menjadi lebih baik, lebih sehat demokrasi di bangsa dan negara kita ini. Maka kita berharap ini nanti akan ada semacam tindak lanjut yang dilaksanakan oleh baik itu fakultas maupun juga oleh lembaga-lembaga lain terkait di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi perguruan tinggi selama ini, terutama perguruan tinggi Muhammadiyah ya, bukan saja mencetak sarjana-sarjana hukum dan sarjana-sarjana yang unggul, tapi mencetak sarjana-sarjana yang berakhlak, yang berakhlak mulia. Itu yang lebih penting bagi saya. Karena ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak yang baik tidak ada gunanya. Ilmu akan bermanfaat bila kita melakukan penerapan ilmu kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Itulah yang lebih penting, dan selama itu dan itu pula yang diajarkan oleh para pendidik Muhammadiyah kita, terutama Kiai Dahlan. Oleh karena itu kan Kiai Dahlan selalu berpesan, jangan mencari hidup dari Muhammadiyah, tapi hidupilah Muhammadiyah. Pesan itu bukan hanya berlaku untuk Muhammadiyah, tapi pesan itu juga berlaku ketika para mahasiswa yang nanti akan lulus jadi sarjana, berlaku ketika bekerja. Jangan semata-mata mencari nafkah bekerja itu, tapi harus membesarkan lembaga tempat kita bekerja dan menjaga lembaga tempat kita bekerja, apapun, baik itu di lembaga negara maupun di swasta. Jadi saya sih berharap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bisa memanfaatkan dokumen-dokumen atau putusan-putusan di KPP sebagai objek penelitian, objek kajian yang ke depan bisa juga sekaligus kritik terhadap DKPP, perbaikan seperti apa yang harus dilakukan. Jadi bukan semata-mata untuk membesarkan DKPP, tapi juga
kajian-kajian ilmiah itu kan bukan cuma berarti untuk memuji-muji, tapi juga harus mengkritisi kan. Apakah sudah benar yang dilakukan DKPP selama ini? Mana kekurangannya? Apa yang perlu diperbaiki? Kami akan mendukung sepenuhnya sesuai dengan kemampuan dan tupoksinya DKPP tentu saja. Ya, yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketua. Spirit yang beliau bangun itu selaras dengan spirit Fakultas Hukum. Ya, tagline-nya itu tegas pengabdian, bahwa implementasi dari yang disampaikan oleh Kiai Dahlan seperti yang Pak Ketua tadi itu menjadi spirit kita untuk mengabdikan semua yang ada pada diri kita. Mungkin demikian. Dr. Faisal juga menambahkan bahwa para komisioner yang ingin melanjutkan pendidikan S1 hingga S2 di UMSU dapat memanfaatkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL UMSU.